Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi. Saya percaya di tengah-tengah situasi yang sulit, kasih karunia Tuhan terus bersama-sama dengan kita. Hari-hari kita menjadi hari-hari yang luar biasa karena ada Tuhan yang terus menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita untuk kembali renungkan firman Tuhan, karena saya percaya firman Tuhan adalah sumber kekuatan buat setiap kita. Situasinya boleh sulit, pergumulannya boleh berat, tapi saya percaya kita punya kekuatan untuk menanggung semuanya itu kalau firman Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan saya bacakan buat setiap kita. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di awal pelayanan Yesus memulai pelayanannya dengan sebuah khotbah yang luar biasa. Inti dari khotbah Yesus, pesan yang Yesus mau sampaikan buat orang-orang yang mendengar firman-Nya hari-hari itu adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus sedang bicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah, kerajaan sorga bukanlah sorga. Sorga dan kerajaan Allah adalah dua hal yang berbeda. Sorga adalah tempat kediaman Tuhan, tetapi kerajaan Allah, kerajaan sorga berbicara tentang pemerintahan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa bertobat itu hubungannya dengan kerajaan Allah. Sayangnya hari-hari ini banyak orang menganggap pertobatan itu cuma sekedar sebuah perubahan. Orang menganggap bertobat itu cuma kita berhenti dari melakukan kesalahan, kita berhenti melakukan dosa. Saya mau pastikan bahwa dosa, kesalahan yang kita lakukan tidak membuat otomatis kita bertobat ketika kita berhenti melakukannya. Karena sebenarnya yang firman Tuhan mau katakan buat setiap kita, bertobat yang dimaksud oleh firman Tuhan lebih daripada cuma sekedar berhenti dari melakukan dosa. Berhenti dari melakukan hal-hal yang tidak berkenan, berhenti dari melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kalau kita cuma sekedar memahami bertobat sebagai berhenti dari semua kebiasaan-kebiasaan buruk kita, maka saya mau pastikan orang-orang di luar sana juga banyak orang-orang yang bisa kita sebut sebagai orang-orang yang sudah bertobat. Karena ternyata di luar sana banyak orang yang sudah berhenti merokok, berhenti tidak bermain judi lagi, mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan lagi. Tapi pertanyaannya buat kita, kenapa mereka berhenti merokok? Kenapa mereka berhenti berjudi? Kenapa mereka tidak mabuk lagi? Jangan-jangan alasannya karena begini, karena mereka takut sakit, karena mereka sudah diserang oleh penyakit, karena mereka takut miskin, karena mereka takut hidup mereka susah, makanya mereka berhenti melakukan itu. Apakah itu yang dimaksudkan dengan bertobat? Ternyata saya menemukan kebenarannya bahwa bertobat yang firman Tuhan maksud itu ada hubungannya dengan kerajaan Allah. Bertobat yang firman Tuhan maksud adalah kita berhenti, kita tidak lagi melakukan dosa, kita tidak lagi melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, dan kemudian ini yang paling penting, kita mengakui bahwa kehidupan kita sekarang menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Hidup kita ada di bawah pemerintahan Tuhan. Bukan kita lagi yang mengatur kehidupan kita, bukan kita lagi yang berkuasa atas hidup kita, tetapi kerajaan Tuhan, pemerintahan Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, itulah bertobat yang firman Tuhan maksud. Bertobat tanpa membiarkan Tuhan memimpin kehidupan kita, saya mau katakan itu bukanlah sebuah pertobatan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, hari ini saya tidak tahu sampai di mana situasi rohani kita, keberadaan rohani kita, tapi saya percaya begini, setiap kita yang memberikan hidup kita untuk dipimpin, dikendalikan oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang sedang hidup dalam kerajaan Allah. Untuk masuk dalam kerajaan Allah, enggak cukup cuma berhenti, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan lagi. Bertobat bukan cuma sekedar berhenti dari melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak berguna, tetapi bertobat artinya membiarkan Tuhan memerintah, mengendalikan, mengatur kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kita. Selamat bertobat, selamat masuk dalam kerajaan Allah. Tuhan pimpin hidupmu day by day, dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, sampai semua rancangan Tuhan digenapi buat setiap kita. Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur bahwa firman-Mu datang lagi buat setiap kami hari ini, mengingatkan kami, mengajar kami lagi Tuhan, bahwa kami
diminta untuk terus bertobat. Bukan cuma sekedar kami berhenti dari dosa, bukan sekedar kami berhenti dari melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk kami, tetapi ini yang firman Tuhan maksud dari bertobat, yaitu kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, membiarkan Tuhan berdaulat atas hidup kami, mengizinkan kerajaan Tuhan mendominasi kehidupan kami. Bukan kehendak kami lagi yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terus bawa kami kepada seluruh kebenaran, supaya hidup kami hari-hari ini terus menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi Bapa, lawat umat-Mu, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit. Yang sedang tertutup jalan, Tuhan buka jalan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu. Karena kami percaya orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup setiap kami, seperti dalam surga-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat hidup dalam kerajaan Allah. Hidup yang dikendalikan, hidup yang dipimpin, hidup yang didominasi oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.